Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Ramadhani Datuwo dari Prodi Sistem Informasi Universitas Muhammadiyah Gresik. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang sistem enterprise dan penerapannya pada perusahaan. Apa itu sistem enterprise? Ini sering disebut sebagai Enterprise Resource Planning atau ERP. Ini adalah sistem yang mengintegrasikan semua proses bisnis dalam sebuah organisasi ke dalam satu platform yang terpusat. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dengan mengautomatisasi semua proses yang ada, baik dari keuangan, sumber daya manusia, manufaktur, distribusi, dan manajemen rantai pasoknya. Peran-perannya dalam organisasi antara lain, yang pertama adalah integrasi data. Integrasi data seperti namanya, yaitu menggabungkan data-data dari seluruh departemen, sehingga setiap penggunanya memiliki akses ke data yang konsisten dan terkini. Jadi memastikan setiap departemen itu mendapatkan data yang mereka inginkan secara real time. Kemudian efisiensi operasional, yaitu ya seperti definisi awalnya, ini fungsi utamanya adalah mengautomatisasi segala proses yang ada. Jadi ketika proses itu sudah otomatis berdasarkan data yang diperoleh, maka otomatis waktu dan tenaga yang dibutuhkan akan berkurang, terutama untuk tugas-tugas administratif, serta meminimalkan kesalahan manusia. Kemudian pengambilan keputusan yang lebih baik. Tentu saja dengan laporan dan analisis yang mendalam, karena semua data yang didapat real time. Jadi memungkinkan manajer atau kepala di setiap departemen membuat keputusan yang lebih cepat dan keputusan itu berbasis dengan data yang memang ada dan memang akurat gitu. Kemudian peningkatan kolaborasi. Peningkatan kolaborasi yang dimaksud di sini adalah kolaborasi antar departemen, sehingga koordinasi yang tercipta akan menjadi lebih responsif terhadap perubahan yang ada. Kemudian skalabilitas. Skalabilitas yang dimaksud di sini adalah mampu menyesuaikan diri dengan pertumbuhan organisasi dan perubahan kebutuhan bisnis, sehingga sistem dapat diperluas tanpa menerapkan overhaul besar-besaran. Jadi jika diperlukan suatu perubahan itu hanya perlu dilakukan di sistem yang bermasalah saja, tidak perlu overhaul maksudnya itu keseluruhan dirombak seperti itu. Kemudian pengelolaan risiko, karena di sini semuanya data didapat real time, otomatis visibilitas terhadap risiko yang ada itu semakin jelas, terutama keuangan. Jadi ini juga dapat digunakan untuk memfasilitasi kepatuhan terhadap regulasi dan standar yang berlaku. Yang terakhir adalah peningkatan layanan pelanggan. Jadi karena sistemnya lebih terintegrasi dan otomatis, maka data yang didapat dari pelanggan akan juga lebih lengkap, sehingga organisasi dapat merespon permintaan dan keluhan pelanggan dengan lebih cepat dan tepat. Oke, next slide adalah penerapannya. Di sini saya kemarin bersama teman-teman dari Prodi kebetulan baru saja melakukan kunjungan distribusi PT Terminal Peti Kemas Surabaya. Jadi di sini kami mencoba mengidentifikasi penerapan dari sistem enterprise yang ada di sana. Ini mengacu pada Google, juga sebagian besar mengacu pada website dari PT Terminal Peti Kemas Surabaya. Di sini ada mencangkup beberapa aspek di dalamnya, yaitu visibilitas data. Yang pertama data real time, kedua dashboard display. Keduanya sangat berhubungan karena data real time yang dimaksud di sini
seperti yang saya katakan tadi adalah data diperoleh secara real time. Jadi dengan sistem ERP ini, semua data terkait terutama rantai pasok, mulai dari penerimaan, penyimpanan, hingga distribusi dapat diakses secara real time. Hal ini memungkinkan bagi manajemen atau setiap divisinya memantau aliran barangnya dan mengidentifikasi potensi masalah atau hal-hal yang berpotensi menjadi sebuah masalah di kemudian waktu dengan lebih cepat. Kemudian dashboard display ini yang dimaksud adalah display yang memudahkan setiap departemen atau setiap bagian di dalam perusahaan tersebut itu mengidentifikasi aliran rantai pasok yang sedang terjadi. Kemudian kolaborasi antar bagian. Di sini yang dimaksud kolaborasi antar bagian adalah kolaborasi antar departemennya. Yang pertama, integrasi proses. Tentu saja karena semua prosesnya otomatisasi dan real time bagi semua departemen yang ada. Jadi integrasi di dalam PT Peti Kemas Surabaya ini sangat bagus. Yang kemudian akan menciptakan yang di bawahnya yaitu komunikasi yang efisien. Ini penting karena platformnya berdasarkan data real time yang ditampilkan pada dashboard display tadi terpusat. Jadi komunikasi antar timnya menjadi lebih lancar. Misalnya, kasusnya jika tim pengadaan membutuhkan informasi tentang persediaan saat ini, mereka dapat langsung mengaksesnya lewat dashboard display tanpa harus menunggu laporan manual dari bagian atau departemen yang lain. Selanjutnya pengelolaan persediaan. Pertama pengoptimalan stok karena terpantau dan tingkat persediaannya terpantau secara efektif. Ini mengurangi resiko kelebihan atau kekurangan dalam penyimpanan stok. Jadi mengurangi hambatan dalam rantai pasoknya tersendiri. Kemudian forecasting. Ada data forecasting ini berdasarkan dengan analisis historis juga tren. Jadi sistemnya dapat memberikan perkiraan permintaan di kemudian hari yang lebih akurat. Di sini kalau di PT Terminal Peti Kemas Surabaya lebih ke digunakan untuk efisiensi tempat, mungkin penyusunan ini ya kontainernya. Kemudian pemantauan kinerja dan risiko. Yang pertama analisis kinerja rantai pasok. Jadi dapat digunakan untuk menganalisis data dan untuk menilai kinerja rantai pasok. Ini bisa dilihat dari salah satunya kecepatan pengirimannya dan kepuasan dari si pengirim atau si penerima dari peti kemas tersebut. Kemudian manajemen risiko. Manajemen risiko di sana adalah memaksimalkan data real time yang ada. Karena dinilai data real time itu kan pasti visibilitas terhadap risikonya lebih terlihat ya karena real time dan lengkap. Jadi jika ada masalah ataupun risiko seperti keterlambatan pengiriman atau masalah kualitas dan mereka dapat mengambil tindakan yang proaktif lebih cepat. Sebenarnya ada satu lagi yaitu kepatuhan dan dokumentasi karena penyimpanan dokumen juga terpusat sama seperti segala data yang real time di sana. Jadi semua dokumen terkait supply chain atau rantai pasoknya itu seperti kontrak, faktur, dan dokumen pengiriman ini mudah jika dibutuhkan. Jika misalnya ada seseorang membutuhkannya pasti pencariannya mudah. Dan juga kepatuhan terhadap regulasi terutama ke pemerintahan, kepatuhan terhadap regulasi yang ada itu lebih terjamin karena datanya terpusat. Mungkin ini meminimalisir bagi dokumen yang hilang atau rusak atau apa. Seperti itu. Jadi itu penerapan sistem enterprise pada PT Peti Kemas Surabaya yang saya pelajari dan berdasarkan apa yang saya lihat
saat kunjungan diskusi kemarin. Terima kasih.